Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang kewirausahaan dosen pengampu Bapak Ferry Supriyanto MSI. Sebelum kami menjelaskan materi tentang kewirausahaan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Khairul Anwar, rekan saya yang pertama Siti, yang kedua Hidayati Minasiro, dan yang ketiga Nabi Setiawati. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kenapa berwirausaha. Dalam materi ini, kenapa berwirausaha, artinya ada suatu pertanyaan bagi kita, kenapa kita itu harus berwirausaha. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang kenapa kita berwirausaha itu, ada sebuah pertanyaan yang aku ditanyakan kepada mahasiswa atau kepada kita sendiri. Misalkan kita setelah tamat kuliah ini atau setelah lulus kuliah ini kita mau ngapain? Kedua, jawabannya apakah kita mencari pekerjaan atau menjadi pegawai? Yang kedua, jawabannya apa kita menjadi wirausahaan? Atau yang ketiga, apa kita menjadi karyawan sambil berwirausaha? Di sini timbullah suatu pengertian atau kenapa kita harus berwirausaha. Jadi yang pertama, wirausaha. Yang pertama, bahwasanya pengertian kewirausahaan itu berasal dari kata wira yang bermakna unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani. Sedangkan usaha, kegiatan, upaya, dan atau juga bisa dikatakan tindakan, dan digabungkan menjadi wirausahawan yang bermakna dan pengusaha atau pengelola bisnis. Bisa juga dalam pengertian lain, wirausahaan adalah seorang pencetus atau pemilik dan juga pemimpin sebuah perusahaan yang dapat membentuk produk baru dan peluang bisnis baru dan berani mengambil risiko. Dalam pengertian lain, bahwasanya kewirausahaan adalah menciptakan sesuatu yang bernilai dengan mencurahkan waktu dan usaha yang kita perlukan, dan juga menanggung risiko tentang keuangan, fisik, dan sosial, serta menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Entrepreneur merupakan suatu kelompok yang mengagumkan manusia kreatif dan inovatif. Mereka merupakan bahan bakar pertumbuhan ekonomi masyarakat karena ia memiliki kemampuan berpikir dan juga bertindak produktif. Entrepreneur selalu berorientasi pada action, tidak senang teori tetapi lebih praktis, dan juga banyak kerja daripada bicara. Entrepreneur tidak segan selalu mau mengungkapkan mimpinya, dan mimpi besarnya itu merupakan sumber energi buat untuk membangkitkannya atau membangkitkannya dalam motivasi dan visinya. Kadang-kadang juga seorang entrepreneur bisa membuat ide-ide yang gila dan tidak masuk akal, tetapi menjadi kenyataan berkat kegigihannya dalam memperjuangkan ide tersebut. Dalam berwirausaha, hidup itu harus berkarya di kehidupan mana saja. Apabila kita ingin menjadi wirausaha, menjadi seorang pengusaha, kita harus
hidup itu harus berkarya. Karena mengapa? Karena manusia yang terbaik adalah yang paling banyak jasa dan kebermanfaatannya bagi penghuni bumi ini. Beruntunglah bagi orang yang produktif dan orang yang banyak berkarya. Minimal di setiap individu ini harus mandiri dan mampu mengurus dirinya sendiri serta keluarganya sendiri. Itulah pentingnya setiap orang yang memiliki jiwa kemandirian usaha atau jiwa wirausaha. Baik, setelah tadi pengertian apa yang saya jelaskan tadi, timbullah kenapa kita harus berwirausaha. Jadi di sini kenapa kita berwirausaha? Kita lihat di tren dunia 1000 tahun yang terakhir. Jadi di sini tahun 1000 kekuasaan yang ada di tangan rohaniawan yang kebutuhan kelompok orang-orang yang mampu membaca dan tulis. Pada tahun 1455 ditemukan mesin cetak memungkinkan pengetahuan disebarkan pada lebih banyak orang, maka kekuasaan berpindah dari agama ke politik. Selanjutnya, tahun 1555, politisi pada saat itu mulai lebih berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya menciptakan demokrasi. Selanjutnya, tahun 1970, penemuan mikrochip memungkinkan informasi bisa lebih tersebar pada kelompok orang yang lebih besar lagi. Kekuasaan pada saat itu bergeser dari politik ke ekonomi. Selanjutnya, dari tahun 1995 ekonomi menjadi sangat penting sehingga banyak pemimpin jatuh karenanya. Tahun 2020 ini diprediksi keseimbangan kekuasaan birokrasi bergeser pada kewirausahaan. Bill Gates diprediksi akan sangat berkuasa. Masalahnya kita akankah hanya sekedar menjadi penonton dan akhirnya menyesali keadaan atau bahkan terampil ikut menentukan arah ekonomi. Dan yang selanjutnya kita lihat Ijtihad Abi on the right track. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh 3 rekan saya yang tadi, yakni Siti, Hidayati Minasih, dan juga saya Siti, NIM saya 20141917. Baiklah, di sini saya akan meneruskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Saja ya, yang pertama itu kenapa berwirausaha. Di perguruan tinggi bahkan sejak TK, mahasiswa tidak pernah diajarkan mencari uang. Sementara begitu lulus dihadapkan pada masalah harus mencari uang dan mengelolanya. Ijazah ataupun keterampilan yang hebat bukanlah tiket masuk untuk menjadi pegawai atau karyawan. Pertumbuhan pencari kerja tiap hari terus bertambah, sedangkan lapangan pekerjaan justru semakin langka dan jauh dari memadai. Baru-baru ini PT Transcorp mencari 500 pegawai, sementara yang harus ikut tes 110.000 orang, belum lagi persaingan dari pekerja yang dirumahkan atau PHK seperti PT DI dan lain-lain. Persaingan dari pekerja yang dirumahkan atau PHK dari PT DI dan lain-lain masih maraknya kolusi, korupsi, nepotisme atau KKN dan lain-lain. Oleh sebab itu, selalu melihat peluang lain merupakan suatu keharusan. Tidak ada pekerjaan di dunia ini yang secure sepenuhnya. Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan oleh Gallup International and Joshua Research Consultant in Singapore,
menyimpulkan bahwa 62% of Singaporeans have now saving to only 3 months without job. Hal ini mudah dimengerti sebab memang tidak ada pekerjaan yang completely secure. Tidak ada industri ataupun profesi yang menjamin untuk exist forever. Tidak ada industri ataupun profesi yang menjamin untuk exist forever. Oleh sebab itu, persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan buruk saat diperlukan bagi semua orang. Lalu, kenapa berwirausaha? Yang pertama, kualifikasi seseorang sering justru membatasi daripada membebaskan. Kaum profesional bisa mendapatkan gaji yang lebih rendah akibat globalisasi, sebab buruh dari negara-negara tetangga yang lapar mau bekerja dengan jam kerja lebih lama dan gaji lebih rendah. Yang kedua, zaman dulu kita pergi ke sekolah kemudian bekerja. Sedangkan di era new ekonomi saat ini, kita to work we must continue to learn. Sebab dalam era ekonomi baru ini, perubahan menjadi lebih besar dan lebih cepat. Oleh sebab itu, belajar atau melihat berbagai peluang menjadi semakin penting. Experts are saying that learning is the only absolute advantage, not only for companies, but also for each and every one of you. Yang ketiga, kenapa berwirausaha? Alasan yang pertama, biasanya semakin tinggi pangkat atau kedudukan seseorang, juga semakin tinggi income, semakin tinggi tanggung jawab, semakin tidak memiliki waktu, semakin terbatas ruang geraknya, semakin memiliki problem kesehatan dan juga sosial. Maka jika ada profesi yang semakin tinggi income, semakin ringan tanggung jawabnya, semakin memiliki waktu dan semakin sedikit problem kesehatan serta sosial lainnya, tentulah menjadi alternatif yang sangat menarik. Yang kedua, bagaimana multiple source income tetap lebih baik daripada single source income. Yang ketiga, wirausahawan terbiasa dengan jatuh bangun, sedangkan karyawan terbiasa dengan zona kenyamanan semu, sehingga pada gilirannya jatuh sangat sulit untuk bangun. Kemudian, kenapa berwirausaha? Yang pertama, sehebat apapun Anda, sungguh tidak mudah atau bahkan mustahil mewariskan seluruh kehebatan Anda ke keluarga atau generasi Anda. Yang kedua, kemapanan seringkali mengakibatkan kesombongan dan kebutuhan terhadap peluang yang bagus. Perhatikan ungkapan Ong Hak Siew, mantan chef eksekutif perbankan Malaysia ternama. Saya menyadari bahwa selama ini saya telah dibutakan dari suatu bisnis yang luar biasa. Biasanya, semakin tinggi pangkat kedudukan seorang juga semakin tinggi income, semakin tinggi tanggung jawab, semakin tidak memiliki waktu, semakin terbatas ruang geraknya, semakin memiliki problem kesehatan dan juga sosial. Maka, jika ada profesi yang semakin tinggi income, semakin ringan tanggung jawabnya, semakin memiliki waktu dan semakin sedikit problem kesehatan serta sosial lainnya, tentulah menjadi alternatif yang sangat menarik. Bagaimanapun, multiple source income tetap lebih baik daripada single source income. Wirausaha terbiasa dengan jatuh bangun, sedangkan karyawan terbiasa dengan zona kenyamanan semu, sehingga pada gilirannya jatuh sangatlah sulit untuk bangun. Sehebat apapun Anda, sungguh tidak mudah, bukan mustahil, mewariskan seluruh kehebatan Anda ke keluarga atau generasi muda. Kemapanan seringkali mengakibatkan kesombongan dan kebutaan terhadap peluang yang bagus. Perhatikan ungkapan Ong Hak Siew, mantan chef eksekutif perbankan Malaysia ternama. Saya menyadari bahwa selama ini saya telah dibutakan dari suatu bisnis yang luar biasa, sebagaimana dijelaskan oleh Quran surah An-Nisa halaman 4 ayat 9, yang artinya,
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertawakal kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Wirausaha, gunakan otak kanan. Yang pertama ada pendidikan di Indonesia, bahkan dunia terlalu menekankan otak kiri. Rasional, logis, lupus atau linear, teratur, daripada otak kanan, tidak logis, loncat-loncat dan lain-lain. Dan yang kedua adalah untuk menjadi pengusaha diperlukan otak kanan. Maka jarang orang Indonesia yang sukses jadi pengusaha. Terlalu menghitung-hitung dan akibatnya takut dengan hitungannya sendiri. Belum juga buka usaha sudah menghitung-hitung balik modalnya kapan. Berangkat saja belum sudah memikirkan baliknya. Dan yang ketiga adalah sekolah tidak boleh menyontek. Dalam bisnis justru menyontek itu bagus. Umumnya anak-anak yang bodoh itu kreatif. Gambar pemandangan selalu gunung dan selalu dua, matahari ada jalan. Dan yang keempat adalah ibu ke pasar membeli sayuran bukan menjual. Dan yang kelima adalah tangan kanan perpanjangan dari otak kiri dan tangan kiri perpanjangan dari otak kanan. Dan tangan orang Indonesia hanya kanan, orang barat keduanya aktif. Dan yang kelima adalah kalau otak kanan bisa, kirinya pasti bisa. Potensi otak kanan diangkat, kirinya pasti terangkat. Dan yang terakhir adalah pacaran pakai otak kiri. Dia boleh saya cium pegang paha dada, si cewek langsung tempeleng cowoknya. Kok nggak astion? Maka kalau pacaran pakai otak kiri rugi, tidak astion. Selanjutnya adalah pola pikir yang mutlak dirubah. Yang pertama adalah berwirausaha berarti tidak memiliki masa depan yang pasti. Zona nyaman semua sebagai karyawan. Yang kedua adalah cinta uang adalah akar segala kejahatan dirubah. Kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Dan yang ketiga adalah saya tidak mampu membeli dirubah. Bagaimana saya mampu membelinya? Yang keempat adalah belajar yang giat sehingga kamu dapat menemukan sebuah perusahaan yang baik untuk kamu bekerja. Dirubah, belajar yang giat sehingga kamu bisa menemukan perusahaan yang baik untuk kamu beli. Dan yang kelima adalah alasan saya tidak kaya karena saya mempunyai kamu nak. Dirubah, alasan saya harus kaya karena saya mempunyai kamu nak. Dan yang keenam adalah bila sampai pada urusan uang, bermainlah dengan aman, jangan mengambil risiko. Dirubah, belajarlah mengelola risiko. Dan yang ketujuh adalah uang itu tidak penting. Dirubah, uang itu kekuatan dan kekuasaan. Yang terakhir adalah saya bekerja untuk mendapatkan uang. Dirubah, uang bekerja untuk saya. Anda generasi Islam, berwirausahalah sejak sedini mungkin. Kaya dan barokahlah sejak semudah mungkin. Mari buat generasi berwirausaha, kaya, bahagia, sejahtera, barokah sejak semudah mungkin.